Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas dosimetri secara khusus karena ini adalah modal untuk kita bisa mengetahui seberapa banyak istilahnya kasarnya dosis yang kita berikan ke pasien, dan ini mempengaruhi decision making di bidang proteksi radiasi maupun juga optimisasi dan semua aplikasi fisika medis di radiologi diagnostik dan intervensi. Jadi saya pikir perlu mendapat sesi tersendiri dosimetri diagnostik ini karena cukup kompleks dan cukup banyak. Jadi kita bisa diskusikan satu persatu. Kurang lebih isinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa aja yang diukur, lalu mengapa kita ukur itu, dan how to measure it, lalu kemudian untuk apa. Kalau pertanyaan how dan untuk apa ini lebih baik didiskusikan di praktik ya, di praktik dan juga tentu saja di pendidikan profesi, yaitu di diklat. Sementara untuk jadi sebagai pendahuluan kita diskusikan melalui slide ini dulu. Karena memang kalau sudah ke aplikasi ini lebih enak di lapangan. Dan mengenai pertanyaan untuk apa, ini lebih enak sebenarnya dibahas pada saat kita bicara audit dosis. Tapi ini sangat aplikasi ya. Jadi nanti lebih baik menggunakan data di lapangan, di diklat profesi ini akan membahas mengenai ini. Oke. Jadi untuk bicara dosimetri diagnostik, kita tentu tidak lepas dari dua protokol ini ya. Ini protokol lama sebetulnya, yang ACRU ini seingat saya tahun 2005. Lalu kemudian mereka menyusun protokol ini dan kemudian ditulis ulang dengan tambahan-tambahan mengenai dosimetri dan mengenai kalibrasi oleh IAEA, oleh tim yang kurang lebih orang-orangnya memiliki keahlian yang sama dengan notasi-notasi yang juga ada yang sama ada yang berbeda, tapi memang sengaja dibuat berbeda sebagian karena untuk menghindari isu plagiarisme. Jadinya memang banyak sekali yang kadang membuat kita bingung gitu bacanya. Jadi kita juga harus tahu protokol mana yang digunakan, dan di situ kita bisa putuskan seperti apa yang notasi yang digunakan. Nah, notasi yang beda-beda ini kebenaran merefer kepada besaran yang sama secara fisik. Jadinya kalau kita sudah tahu besarannya itu apa, maka notasi sudah tidak menjadi masalah lagi. Seharusnya begitu ya. Jadi secara spesifik kita akan bicarakan mengenai kuantiti radiasi pada RD dulu secara umum, lalu kemudian kuantiti yang spesifik pada aplikasi gitu ya, lalu kemudian kuantitas risiko dan sedikit mengenai instrumentasinya untuk pengantar. Jadi pada RDI kalau kita mau mengukur dosis maka harus jelas apa yang diukur. Orang-orang di bidang farmasi, di bidang kedokteran, ya, yang bicara obat, itu mereka sudah punya kuantitas dosimetri yang lebih jelas. Mereka menggunakan besaran fisis yang bisa diukur, yang mempunyai dimensi yang turunannya tidak jauh gitu ya. Jadi kadang malah menggunakan besaran dasar seperti berapa miligram, berapa mililiter. Liter itu sudah turunan tapi volume ya, dan secara fisik terlihat barangnya. Nah kalau radiasi kan tidak terlihat, jadi perlu digunakan kuantiti-kuantiti yang khusus gitu ya, yang nilai dosis ini sudah kita bicarakan di, tentu saja sudah kalian diskusikan secara lebih matang di mata kuliah atau mata ajar fisika radiologi. Sana ada dosimetri, situ kalian sudah tahu, dan ini ada spesifik ke diagnostik. Ini ada dua kelompok utama kuantitasnya. Yang aplikatif dapat diukur langsung dan disesuaikan dengan modalitas, contohnya IAK, insiden Erkerma, lalu kemudian Erkerma area product, lalu kemudian besaran dosis di CT. Ini sudah aplikatif. Dan lalu kuantitas yang dapat mengekspresikan risiko gitu ya. Dan itu bisa digunakan memprediksi risiko dan akibat radiasi itu sendiri. Jadi ini sebenarnya yang
kita sebut dengan dosis organ, lalu kemudian MGD untuk mamografi gitu ya. Ini adalah sudah langsung ke risiko, sudah link ke risiko. Sementara yang atas ini adalah aplikatif yang kita bisa gunakan untuk komparasi, misalnya satu alat dengan alat yang lain, dosisnya besaran yang mana, lalu kita bisa komparasi tabung satu dengan tabung yang lain. Kita juga bisa compare prosedur yang satu dengan prosedur yang lain. Kalau kalian punya satu alat ini untuk foto toraks, lalu untuk foto abdomen faktor eksposisinya berbeda, lalu kalian mau compare besaran yang mana, bisa menggunakan kuantitas-kuantitas yang aplikatif, DAP atau R-Kerma. Seperti itu. Jadi maksudnya aplikatif dan risiko ini, kalau yang kuantitas risiko ini dia langsung link ke risiko radiasi. Jadi bisa digunakan untuk data populasi gitu ya. Sedangkan untuk aplikatif itu lebih ke ya aplikasi alatnya. Nah, ini adalah besaran-besaran dan kuantiti-kuantiti yang direkomendasikan oleh TRS 457 untuk radiografi umum. Jadi di setiap subjek pengukuran ini ada fantom dan pasien gitu ya. Untuk radiografi umum yang menggunakan fantom itu tentu kita bisa pakai IAK, insiden R-Kerma. Sedangkan kalau kita di pasien, kita bisa pakai IAK, kita bisa pakai ESAK, intersurface R-Kerma, kita bisa pakai DAP atau KAP, R-Kerma area product. Lalu untuk fluoroskopi, kalau kita mau mengukur intersurface R-Kerma, maka direkomendasikan pakai fantom. Lalu kalau di pasien berarti yang diukur adalah DAP. Untuk mamografi, untuk insiden R-Kerma dan ESAK itu kita memang menggunakan fantom karena tidak mungkin kita pakai di pasien. Lalu kemudian kalau yang langsung ke pasien ini insiden R-Kerma. Dan sebenarnya bisa ESAK tapi pakai TLD ya, ini bisa ke pasien. Dan untuk insiden R-Kerma itu sendiri sifatnya berarti perhitungan. Lalu untuk CT di fantom tentu saja CT R-Kerma indis ini ada banyak, nggak cuma satu ya, jadi makanya disingkat jadi R-Kerma indis. CDDI, DLP. Lalu di pasien biasanya yang digunakan ya DLP, CT R-Kerma produk, karena DLP ini turunannya ke kuantitas terkait risiko tadi itu lebih dekat, tinggal dikalikan faktor bobot. Kemudian untuk radiografi gigi tentu saja fantomnya tidak ada, jadi biasanya pengukuran itu langsung ke pasien, unless kita memang mau membuat fantom khusus gitu ya. Dan yang bisa diukur di pasien itu IAK dan R-Kerma link product. Ini untuk gigi panoramik ya sepertinya ya. Dan kalau yang lebih sederhana seperti intraoral itu DAP biasanya. Meskipun KLP ini juga kemudian bisa kita turunkan ke DAP ya. Oke, ini ada dua ya yang tadi kita bicarakan, yang application specific dan yang risk related. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai IAK, insiden R-Kerma, dan ESAK, entrance surface R-Kerma. Jadi kalau kita lihat bentuk dari susunan eksposi pasien ini kira-kira seperti ini ya. Ini ada tabungnya, lalu ada fokusnya, tempat kita ngukur jarak, ini kolimator, lalu biasanya di sini ada PKA meter atau DAP meter. Nanti kita bicarakan PKA DAP apa. Lalu output itu diukurnya di sini, insiden R-Kerma di sini, ESAK itu di sini, dosis organ dan yang lain-lain ini adalah keterangan. Nanti kita bisa lihat satu-satu. Nah, untuk kali ini kita bicara IAK dan ESAK dulu. Ya, dua ini. Kita bisa lihat bahwa titik pengukurannya sama, di posisi yang sama. Tapi yang insiden R-Kerma itu tanpa hamburan. Sedangkan yang ESAK itu termasuk hamburan balik. Bedanya memang hanya itu. Dan syaratnya mereka sama. Harus diukur di central axis ini ya, garis yang tengah ini. Jadi kalau kita ngukurnya di sini atau di sini atau di pinggir sini bukan di central axis, maka itu bukan IAK dan bukan ESAK. Jadi seperti topi saya bundar ya, bundar topi saya, kalau tidak bundar maka bukan topi saya. Ya kayak begitulah. Jadi memang syaratnya itu untuk insiden R-Kerma dan ESAK. Jadi formalnya saja ya. Definisinya itu tadi sudah kita bicarakan. Lalu untuk ESAK itu hamburan balik itu tadi kita bisa menggunakan ion chamber. Nanti kita bicara tentang instrumentasi ya, mengapa kita bisa pakai ion chamber dan menggunakan solid state, lalu bisa sama-sama dapat ESAK. Kalau menggunakan ion chamber berarti saat mengukur kita langsung dapat ESAK.
Tapi kalau menggunakan solid state mau dapat eksak, kita bisa ukur di posisi yang sama. Karena solid state itu tidak bisa biasanya di sebagian besar merek itu sudah ada lapisan timbalnya, jadi kita tidak bisa mengukur ESD atau eksak. Kita hanya bisa mengukur IAK. Otomatis kita perlu kalikan dengan faktor hamburan balik yang merupakan rasio antara ESD dan IAK di posisi itu, posisi yang sama. Jadi tinggal kita kalikan. Intinya begitu. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya, sama-sama di central axis. Lalu kemudian untuk ESD itu di permukaan, phantom atau pasien atau apapun pada jarak SDD. SDD itu source to dosimeter distance ya. Lalu kemudian ini titiknya sama di ESD dan IAK. Kalau IAK ini adalah diukur ngambang ya, jadi tanpa phantom, itu kita bisa ukur IAK. Namun kalau kita bicara di sini pengukurannya adalah pengukuran dengan menggunakan ion chamber, maka gambar ini relevan. Karena untuk mengukur ESD dan IAK caranya beda kalau memang menggunakan ion chamber. Tapi kalau kalian menggunakan solid state, dosimeter yang solid state, maka mau diukur di sini kayak dan di sini itu nilainya akan sama, karena solid state hanya bisa mengukur di bagian bawahnya. Kalau kita expose gitu ya, ini solid state misalnya yang kotak ini, di bagian bawah ini sudah ada PB, jadi tidak bisa mendapat hamburan balik. Sedangkan kalau pakai ion chamber kita expose, maka kalau di sini ada permukaan, dia bisa dapat hamburan balik karena tidak ada shield seperti di sini. Jadinya kalau menggunakan solid state itu kita tidak bisa bedakan, sehingga kalau mau dapat ESD atau eksak dari solid state, maka kita harus kalikan dengan backscatter faktor yang nilainya ada di TRS 457, bisa dicari. Kemudian tube output atau keluaran tabung, istilah bahasa Indonesianya ya. Keluaran tabung itu bisa diukur di posisi di mana saja. Kalau tadi IAK dan KE, kalau KE itu selalu di surface ya, dan dia selalu bersesuaian dengan insiden air kermanya. Tapi kalau di output tabung ini bisa diukur di mana saja. Bisa saja kita hitung di sini juga di permukaan, jadi kita bilangnya output di permukaan, itu juga fine-fine aja. Jadi dalam hal itu berarti air kermanya. Namun untuk output tabung ini agak beda, yaitu air kerma di jarak tersebut dibagi dengan MAS-nya. Ini PIT, ini produk dari I atau arus dan waktu ya, jadi MAS-nya. Jadi otomatis output ini satuannya miligray per MAS. Nah, dalam hal ini kenapa dibilang output? Karena ini adalah dasar kita untuk mengetahui kalau saya expose alat ini, saya set sekian MAS, itu dapatnya berapa miligray. Jadi kalau saya sudah tahu outputnya, saya tahu misal di cafe tertentu, nah ini tiap cafe juga beda-beda ya. Di cafe 70, saya tahu bahwa outputnya adalah 0,1 miligray per MAS. Otomatis kalau saya set dia 1 MAS, saya tahu bahwa di titik tersebut dosisnya adalah 0,1 miligray di titik ukur tadi. Tapi kalau saya set dia 10 MAS, maka 0,1 kali 10 MAS tadi, saya akan mendapatkan di titik tersebut dosisnya adalah 1 miligray gitu ya. Jadi ini adalah untuk mempermudah, output ini adalah untuk mempermudah kalau kita tidak punya dosimeter untuk mengukur langsung, dan memang pengukuran langsung untuk setiap paparan itu sangat tidak wajar, sangat tidak disarankan. Maka kita biasanya menggunakan output tabung ini. Jadi kita buat tabel gitu ya, di satu cafe, di setiap cafe yang kita punya, di cafe 50 itu berapa miligram per MAS di jarak berapa, di cafe 60 itu berapa miligram per MAS di jarak berapa. Semua cafe kita punya, lalu kita bisa perkirakan setiap pasien, oh di titik sekian itu segitu, ketebalannya dia berapa, berarti saya bisa dapat IAK-nya menggunakan HSL gitu. Jadi saya punya data hanya outputnya saja, dan setiap pasien masuk misalnya saya ukur ketebalannya, maka saya bisa koreksi jaraknya. Jadi waktu ngukur output ini tadi, misalnya saat saya mengukur output ini tabung ya, ini saya ukur di posisi sini, berapapun itulah, katakanlah X di sini. Terus setiap ada pasiennya kan di sini, saya tinggal ukur saja. Ini X berarti kan tebal pasiennya dia
permukaannya di sini, berarti ini dari fokus ya, selalu dari fokus, dan kesini berapa, Y, maka saya tinggal bikin ISL dari X ke Y. Berarti dalam hal ini ISL-nya berapapun dosis yang saya dapat, miligram per ml ya, katakanlah D, kita kali D, ini adalah kalau kita mau berapa dosis di Y yang lebih besar kan, berarti dia ada di bawah kuadrat gitu ya. Kita sudah tahu jaraknya berapa dan kita bisa dapatkan D-nya dengan rumus ini. Itu kita akan langsung dapat berapa miligram per mAs di permukaan sebagai IAK. Kalau dari situ kita mau tahu berapa miligram, kita kalikan mAs-nya. Kalau dari situ kita mau tahu berapa esaknya atau surface dose-nya, maka kita tinggal kalikan dengan BSF. Intinya begitu. Jadi output tabung ini kayaknya ngapain sih diukur, tapi memang ya ini adalah tool utama kalau nanti kalian mau mengira-ngira dosis pasien ya. Dan ini juga yang kemudian diminta oleh regulator, oleh Bapeten, untuk bisa memperkirakan dosis per pasien. Lalu kemudian Erkerma area product atau DAP atau CAP. Ini kita bisa bicarakan mengapa diukurnya di sini. Tapi sebelumnya kita bicarakan dulu apa itu DAP, CAP atau PKA itu ya. Itu adalah integrasi dari Erkerma di seluruh luasan berkas X-ray pada bidang yang tegak lurus terhadap sumbu utama berkas. Jadi ini sumbu utama berkas, ini adalah bidang yang tegak lurus dia ya, semuanya ini. Nah, akan timbul pertanyaan di posisi mana? Posisi, maksudnya jarak ya. Di posisi berapa, X-nya berapa gitu ya, di sini, dengan di sini, dengan di sini. Itu nilainya tidak berpengaruh. Kalau kalian lihat, misalnya di distance 50 ini ya, ini 50, 100, 120, dosis akan berkurang secara kuadrat terbalik. Jadi misal di posisi 50 ini nilainya 4, maka di posisi 100 nilainya akan 1, dan di posisi 200 nilainya 1/4-nya. Tapi yang namanya area atau luasan ini akan kuadratik. Makin menjauh dia akan luasan itu akan makin besar secara kuadratik. Jadi di sini 1, maka kalau dia 2 kali lipat panjang jaraknya, dia akan jadi 4 kali lipat, dan kalau dia jaraknya 4 kali lipat, maka dia akan jadi 16 kali lipat luasannya. Maka DAP adalah perkalian antara ini dan ini. Otomatis kita akan dapatkan nilai yang sama di jarak manapun. Jadi kita tidak memusingkan jaraknya di mana, di jarak berapa, di posisi di mana, pengukuran bisa dilakukan di mana saja. Dalam hal ini untuk mudah, jadi PKA meter biasa diletakkan setelah kolimator. Nyambung mereka ya. Dan nilainya akan sama dengan PKA di sini, nilai akan sama dengan PKA di sini, nilai akan sama dengan PKA di sini dimanapun. Ini DAP, intinya dosis pada luasan. Lalu kemudian Erkerma length produk ini adalah dosis di sepanjang satu lintasan lurus gitu ya. Jadi beda dengan PKA, ada alat-alat yang memang kita hanya bisa menggunakan PKL atau DLP ya kalau di CT. Ini adalah sama. Jadi ini sebenarnya lebih sederhana dari yang tadi secara konsep. Yang tadi itu luasan, jadi dia integral X dan Y, sementara kalau ini hanya di X, jadi dia hanya ada satu sumbu saja panjang. Dan karena dia integrasi antara dosis dengan panjang, maka miligray sentimeter atau miligrameter apapun bisa sebetulnya. Nah di CT dan di panoramik ini yang digunakan memang PKL, tapi seringnya dinyatakan sebagai DLP atau KLP. Nah DLP KLP ini dengan DAP KAP ya, D dengan K ini bedanya di kalibrasi biasanya. Jadi kalau dia dikalibrasi terhadap dosis yang ada hamburan baliknya, maka kita sebutnya DLP. Tapi kalau dia dikalibrasi di Erkerma, kita nyebutnya dia KLP atau KAP. Nah, ini untuk CT dosimetri. Jadi untuk Erkerma length tadi sudah, ini secara konsep. Jadi intinya dosis saya kalikan dengan panjang gitu ya, maka dosis di sepanjang titik ini. Dan ini berlaku misalnya di panoramik. Nah di panoramik ini rada-rada tricky dosimetrinya. Yang digunakan memang KLP, karena kalau di panoramik itu kita mengukur dosis di satu titik saja,
yaitu di bagian slitnya, bagian bukaan filmnya itu. Mungkin masih ingat kalau yang panoramik itu ini ada tabung, lalu ini akan ada satu slit gitu ya, nanti filmnya di belakang sini gitu, dan ini ada bukaan. Nah, biasanya kita ngukur pakai ion chamber di sini. Jadi yang kita ukur hanya di titik ini saja, tapi pada kenyataannya kita ingin mengukur dap. Nah, saat kita mengukur ini di kabel gitu ya, tabung ini akan muter kan, tabung muter ke sana, ini muternya ke sana, dan selama muter ini dosimeter ini mengukur. Otomatis dia sebenarnya kalau kita integrasikan, kalau kita akumulasikan yang dia ukur, selama tabung dan detektor ini berputar, dia mengukur di satu titik. Yang dia ukur itu kalau kita lihat satu titik, ya berarti titik pengukuran air kerma. Tapi kalau kita lihat dari sisi dimana dia berputar, dan muter ini lama ya, 13-14 detik, selama sekian detik itu dia berputar dan dia jalan muter di sini, maka otomatis waktu dia sampai di sini yang dia ukur secara akumulatif adalah DLP, karena dia sepanjang lintasan putaran. Untuk mendapatkan DAP atau DAP, karena beamnya seperti ini, maka untuk mendapatkan DAP-nya, DLP yang tadi atau pengukuran sepanjang lintasan itu kita tinggal kalikan tinggi berkasnya di sini. Kita udah dapat DAP-nya. Itu sekilas tentang dosimetri di panoramik ya. Kalau diinginkan nanti kita bisa bahas khusus, tapi kurang lebih ya hanya seperti itu, kita tahu DAP-nya. Lalu kemudian untuk CT. Nah, untuk CT ini agak menantang karena lumayan banyak, dan CT itu sendiri sifatnya unik. Dia berbeda dengan yang lain, ya memang mirip dengan yang gigi tadi, dimana tabungnya itu berputar tapi muternya ekstrim, dan setiap pasien ini beda-beda, jadi keperluannya beda-beda, panjang skinnya beda-beda, muternya juga beda-beda. Jadi kita memerlukan satu kesepakatan gitu ya, bagaimana kita bisa menemukan suatu quantity yang bisa kita gunakan untuk compare macam-macam pasien dan yang macam-macam protokol, istilahnya begitu. Dan karena pengukuran ini bisa aja diukur di udara dan bisa juga di phantom. Jadi memang dosimetri ini ya, ini disebutnya computed tomography kerma indices, itu based on pengukuran PKL dan menggunakan pencil chamber, yaitu ion chamber yang memang bentuknya seperti pensil memanjang gitu. Kita menyebutnya CT chamber kalau saya bilang ya, karena memang nggak hanya CT yang pakai itu, tapi karena sudah sangat identik dengan CT ya, saya sering nyebutnya CT chamber. Padahal gigi juga tadi ya, kita juga pakai yang sama, chamber yang sama. Jadi ini disebut CTDI gitu ya. Jadi sebelum CTDI ini ada konsep-konsep yang lain, tapi kemudian berkembang menjadi CTDI. Kalau kalian mau browsing bisa MSAD ya, itu yang pendahuluan CTDI. Dan setelah CTDI ini juga banyak konsep-konsep dosimetri yang lain, tapi sifatnya risk, langsung ke risiko. Jadi tidak bisa digunakan untuk compare gitu ya. Nah, biasanya kalau pengukuran di phantom itu dapatnya kerma, lalu kemudian absurd dose, itu juga bisa, tapi sulit sekali untuk didapat ya, ini difficult to measure. Makanya terminologi yang digunakan di ASIARU 74 dan di TRS 457 ini adalah CT Kerma Index. CTDI ini adalah terminologinya IEC ya, International Electrotechnical Commission. Jadi ini lebih ke alatnya, sehingga CTDI ini memang luaran dosisnya berapa gitu ya, itu lebih ke alatnya. Sebenarnya yang digunakan di TRS 457 dan ASIARU 74 juga sama, namun dia lebih concern ke bagaimana mengekspresikan ini sebagai dosis, instead of mengekspresikan ini sebagai keluaran dari alat. Kalau ke dosis pasien ini sama-sama tidak ditentukan oleh IEC dan TRS 457 ya, ini rumit kalau ke pasien. Oke, jadi
yang digunakan di sini Computed Tomography Kerma Index. Yang pertama adalah CT Kerma Index Free in Air. Di TRS 457 maupun A074 disebut CA100. A ini air, 100 ini adalah panjang dari pengukuran. Jadi kita menggunakan pencil chamber yang panjangnya 100 mili atau 10 cm dan dia berarti volume pengukuran dia terbatas di 100 mili. Kita nggak bisa mengukur yang lebih dari itu gitu ya. Dan yang kita dapat ini sebenarnya adalah misalnya saya mengukur CT Kerma Index yang di udara ini, saya ukurnya di dalam ini chambernya dan di dalam, bukan di dalam phantom ya, dia free in air. Masalah harusnya ada gambarnya tapi ya nanti bisa ditambahkan. Ini free in air dan yang kita dapat ini agak sulit mengekspresikannya ya. Ini sebentar, saya hapus dulu deh. Jadi kalau kita punya ion chamber di sini ya, dan ini katakanlah anggap saja ion chamber ini sudah ada di dalam gantry gitu ya, dan posisinya pas di tengah-tengah aksisnya. Jadi misalnya ini chamber, ini gantry-nya, ini meja pasien, maka dia akan punya laser gitu ya, dan posisi dari ion chamber itu harus pas di tengah-tengah laser ini, kurang lebih begitu. Jadi misalnya ion chamber ini sudah diposisikan di situ. Ini panjangnya 100 mili. Tapi yang kita beam ini adalah sebagian toh. Otomatis dosis yang kita dapatkan ini adalah quotient of the integral. Jadi sebagian dari integral Kerma along paralel. Jadi cuman di posisi ini kita integrasikan. Tapi kan sini-sini juga kan kena scatternya. Otomatis kita tetap harus mengintegrasikannya 100 mili gitu, meskipun beam yang kita pakai hanya segini gitu ya. Jadi harus kita tetap integrasikan atau karenanya kita juga perlu ya karena dia simetrik ya, jadi perlu juga dengan membagi n atau banyaknya image di situ ya, banyaknya section dan juga thickness-nya T. Kalau dalam hal ini berarti satu section sekali expose. T-nya ini adalah tebalnya ini. Dan tebal di mana yang dimaksud, karena beamnya kan bentuknya begini ya. Kalau kita lihat dari namanya tabung, pasti kan beamnya juga agak begini meskipun dia pencil beam. Tapi tetap aja yang kita lihat adalah besaran tebalnya di isocenter. Itu yang kemudian menjadi T-nya. Dan ini adalah nilai yang juga masuk ke dalam setting. Kenapa N dan T ini perlu dimasukkan? Karena saat kita nge-expose di CT, kita nggak bisa ngeset saya cuma mau satu gitu, jarang. Jadi kalau memang tidak bisa di set demikian, bisa aja misalnya minimumnya adalah 2 expose atau 2 gambar gitu ya. Ya bisa aja ini kita masukkan 2 untuk tahu satunya berapa gitu, karena jadinya kita harus bagi. Jadi ini hitungannya untuk mengakomodir kesulitan-kesulitan teknis macam itu ya. Dan ini di integrasinya dari min 50 ke 50 cm. K-nya ini adalah Kerma yang didapat di sini, lalu kemudian kita integrasikan ke 100 mili ini. Intinya gitu. Karena yang kita ukur sebenarnya cuma di posisi ini, tapi kita juga dapat scatter ke sampingnya. Ini yang menyebabkan dosis untuk CT sebetulnya tidak disarankan untuk menggunakan solid state atau simeter yang lain, sebab dia tidak mengukur scatter di sampingnya ini. Nggak tahu ya dia mengukur atau tidak, itu tergantung bentuknya seperti apa sensornya itu, karena kita mau mengintegrate semuanya. Oke. Kalau digunakan di sini maka unitnya adalah miligray, dan kalau di
pakai pengukurannya di dalam Phantom, maka kita menyebutnya C PMMA 100, bukan C A100 ya. A ini kan dari air. Kurang lebih seperti itu. Ini rumusnya emang terlihat rumit, tapi kita bisa, kalau ini sudah mengerti maka kesananya insya Allah lebih mudah untuk pahamnya. Nah, ini yang tadi ya. Dan ini sudah. Ini untuk single slice. Kalau kita mengekspos sekali dengan ini yang persis seperti yang saya ini kan tadi ya, untuk single slice sebenarnya yang kita dapat itu kan ini yang tadi saya bilang, ini panjang dosimeternya, tapi kita kan terima scatter di samping-sampingnya ini. Otomatis profil yang kita dapat adalah seperti ini. Kita nggak bisa dapat yang kita inginkan, sebenarnya bentuknya begini kan, tapi kan nggak bisa dapat seperti itu. Otomatis kita integrasikan yang pinggir-pinggirnya ini juga, kita include juga, sehingga area yang ini yang tidak terkompensasi ini sebenarnya masuk sebagai ini, sebagai ekor-ekornya ini. Jadi sebetulnya sama, karena kita integrasikan dari kalau kita detektor tadi 100 berarti minus 50 sampai 50, berarti kita juga akan dapat area yang abu-abu ini. Area yang abu-abu kita bisa dapat dengan cara kita menginclude scatter di samping-sampingnya. Intinya gitu sih. Nah, City Air Climate Index ini di weighting gitu ya, dibobotkan dengan C weight ini nggak deh. Oke. Ada bobotnya, jadi kita misal mengukur di Phantom nih. Phantom yang kita punya agak enak ya, ada 5 titik pengukurannya, posisinya ada 5 titik, dan masing-masing hasil ukur itu di weighted. Jadi ini yang tengah, ini saya harus gambar ulang lagi di sini. Harusnya ada gambaran. Ya ini. Jadi weightednya seperti ini. Untuk yang ini kita lihat di gambar yang ini dulu ya, yang kecil ya. Yang tengah ini kita sebutnya ya PMMA 100C, yang di tengah-tengah ya sebagai ini. Lalu yang di pinggir-pinggir ini adalah PMMA 100P, perifer ya. Ini center, ini perifer. Jadi kita dapat nilai yang di pinggir, termasuk berarti yang ini ya, yang di besar. Jadi ada 2 ukuran biasanya, body sama yang kepala, yang head. Dimana biasanya untuk irit material biasanya produsen Phantom itu bikin dia koaksial. Jadi yang body itu tengahnya bolongannya segede yang ukuran yang head, jadi bisa dimasukkan ke sana kalau untuk pengukuran body. Oke, jadi PMMA pengukuran di tengah ini bobotnya adalah 1/3, sementara pengukuran di pinggir bobotnya adalah 2/3. Di situ kita bisa dapat CTDI, saya bilang masih CTDI ya, weighted, jadi dibobotkan. Sebenarnya CTDI weighted ini apa sih? Kenapa kok nilainya 1/3 dan 2/3? Jadi sebetulnya saat kita mengukur dosis itu, kita menginginkan, sebentar, saya hapus lagi deh. Yang menjadi goal adalah kita tahu dosis di volume. Kamu bayangkan ini ada sebuah volume bulat gitu ya. Ini mejanya gitu, lalu kemudian ini CT-nya. Kita menginginkan sebenarnya tahu di seluruh volume ini dosisnya rata-rata berapa, ya kan? Dosis volumetrik. Tapi kita nggak mungkin melakukan itu, karena kalau kita mau tahu itu berarti kita harus lakukan pengukuran di semua titik di dalam sini, dan itu tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah taruh Phantom kayak begini dan kayak begini gitu ya, dan kita ukur di 5 posisi, 1, 2, 3, 4, 5. Kita wakilkan, dan ternyata berdasarkan studi Monte Carlo dan studi modeling yang lain, dosis yang di luar sini, dosis tentu saja ya kalau ini bentuknya bulat dan diekspos secara melingkar, nggak mungkin rata. Yang di luar pasti lebih besar, yang di daerah perifer. Jadi dia akan besar di pinggir, tapi makin ke tengah
ini nilainya akan makin kecil dosisnya. Kenapa begitu? Ya wajar, karena ini tabung dan dia muter tabungnya. Kalau dia expose lagi posisi di sini, makanya di sini lebih dekat dengan tabung. Lalu kalau dia posisi yang lain ya, posisi di sini misalnya, maka yang di sebelah sini lebih dekat dengan tabung, dia akan lebih besar dan itu muter. Jadinya otomatis yang luar itu akan lebih tinggi daripada yang dalam. Dan rasionya adalah 2/3 dan 1/3. Yang dalam itu nilainya biasanya 1/3 dari rata-rata semuanya, se-phantom, se-volume ini ya. Sementara yang luar itu nilainya 2/3 dari rata-rata semuanya. Jadi kalau kita mau dapat keseluruhan, jadi rasio itu didapatkan dari simulasi Monte Carlo ya. Dan kalau kalian mau buktikan sebenarnya bisa ngukur pakai film radiokromik, itu bisa. Jadi kita tahu distribusinya ya, dan kita akan bisa lihat bahwa di pinggir dengan di tengah itu berbeda. Dan di pinggir itu adalah jadi seluruh dosis keseluruhan di satu volume itu 1/3-nya itu ada di tengah, 2/3 itu ada di pinggir, kurang lebih seperti itu. Jadinya untuk weighted itu rumusnya 1/3 dan 2/3. Tentu saja ini adalah berlaku di phantom yang bundar. Kalau dia bentuknya elips, dia bentuknya yang lain, itu pastinya beda. Koefisiennya juga mungkin beda. Nah, lalu kemudian dari CTD weighted itu kita bisa dapat CTDI volume. CTD volume ini adalah CTD weighted tadi ya yang sudah kita bobotkan dikalikan N dikalikan T untuk mengakomodir semua ini CTD volume ini lebih mendekati ke pasien ya. Untuk mengakomodir N sama T ini kalau ada beberapa kali scan. Lalu dia dibagi dengan L. L ini adalah jarak pergerakan patient couch atau mejanya. Jadi kita di sini phantomnya, ini mejanya, ini CT-nya, kita kepingin tahu dosis volume ya. Jadi dia berapapun banyak dia di scan, misalnya segini, kita mau tahu dosis sepanjang volumenya itu, otomatis kita juga harus tahu berapa jauh dia bergerak. Dan di sini untuk mempermudah ya, ini ada pitch, yang mana pitch itu untuk helical, ini adalah rasio antara pergerakan meja dengan besar slice-nya ya sebetulnya. Jadi intinya kita mau tahu ini arah panah ini. Jadi dia volume ada berapa sih yang masuk, dan ini harus disesuaikan dengan kecepatan putaran tube-nya itu. Jadi kalau kita sudah tahu pitch, jadi tinggal CTDI weighted yang tadi dibagi dengan pitch. T itu thickness tadi ya, N itu adalah jumlah gambar jumlah akuisisinya, lalu PT ini di rumusnya sebenarnya nggak ada. Ini adalah pitch. Oke, pitch adalah L per NT tadi ya. Ini rasio antara pergerakan meja dengan slice ini tadi, number of simultaneously acquired thermographic section dan juga nominal slice thickness. Ini berlaku untuk helical ya, scan yang helical. Nah, lalu kemudian kita juga bisa dapat CTD vol yang normalized, yaitu tadi CTD vol per MAS. Otomatis kita jadi dapatnya miligray per MAS. Ini mirip dengan yang kita tadi bicarakan sebagai output. Jadi kita juga punya output kalau di CT, yaitu berapa CTDI-nya per MA-nya, kan sama, logikanya sama, miligray per MAS juga. Lalu kemudian DLP ini kita bisa dapat turunannya dari CTDI volume. Jadi ini kalau DLP ini konteksnya sudah ke pasien ya biasanya. Jadi CTDI volumenya dulu kita pasti tahu ini muncul di konsol karena dia sudah otomatis dimasukkan. Jadi pada saat kita beli CT pertama, lalu ada proses commissioning, lalu vendornya akan mengukurkan CTDI sampai ke CTDI volume, lalu kemudian nilai-nilai parameter yang digunakan kan terbatas, KV-nya terbatas, M-nya juga terbatas. Di setiap parameter itu dia ukurkan, lalu nilainya dia input ke dalam konsol.
Jadi pada saat kita set berapa KV, berapa MA, berapa macam-macamnya itu, dia sudah tahu city default-nya sekian. Itu nilai dari tabulasi. Supaya kita nggak perlu ngukur lagi. Tapi itu juga perlu secara berkala diukur. Oke, jadi kita udah punya nilai city default. Kita tinggal kalikan outputnya dan L-nya ya. Panjangnya itu tadi. Sorry, ini city default yang normalized. Ini sebenarnya rada lucu. Sebenarnya DAP itu adalah city default dikalikan dengan L saja. Ini saya nggak tahu kenapa harus normalize city default dikalikan dengan PIT. Sementara normalize city default itu sendiri adalah city default dibagi PIT gitu ya. Jadi sebenarnya ini aja yang diperlukan. City volume dikalikan L-nya. Di sini ada faktor J di sini adalah antisipasi kalau scan-nya banyak. Jadi misalnya satu pasien di scan abdominal thorax gitu ya. Jadi dari dada sampai ke abdomen, misalnya ada patologi yang harus dicari di area yang cukup besar, dan dia scan 2 kali, thorax dulu lalu kemudian abdomen terpisah. Jadi dalam hal itu city default L di 2 scanning itu harus dijumlah, baru kita dapat DAP-nya. Jadi kita kali masing-masing expose tadi yang thorax sendiri, cari DAP-nya, lalu DLP-nya dengan cara city default dikalikan L, panjang scan ya. Lalu kemudian yang di abdomen juga sama, lalu sama-sama dapat PKLCT-nya atau DLP-nya ya, ini hal yang sama. Terus kita jumlah. Itulah DLP total. Kurang lebih begitu. Jadi itu arti dari simbol sigma ini ya, jadi harus dijumlah. Nah, lalu bagaimana dengan CT yang konbim? Nah, konbim ini mendefinisikan satu kondisi di mana ini tabung ya, ini meja. Saat kita beam, maka di posisi center lebarnya ini lebih dari 40 mili. Dan itu sudah dikategorikan sebagai tabung. Ini lebar yang sumbu Z ya. Jadi ini kalau di bawah 40 mili berarti masih fan beam. Nah, di IAEA itu nomor berapa sih? Human Health Report nomor 5 ini sudah menyatakan gimana caranya kita mengkonfirmasi itu. Jadi caranya adalah ini kita dapat CTDW NT ini ya. Ini untuk yang NT-nya lebih dari 40 mili. Itu sama dengan CTDW weighted dikalikan CTDW weighted yang reference, yaitu adalah weighted CT air kerama index dengan beam 20 atau yang lain, 10 juga boleh. Berapapun itu pokoknya kita jadikan referensi. Dikalikan CTD air-nya, rasio antara CTD air di lebar yang reference dan di lebar yang ini. Di lebar yang ingin kita tahu. Jadi intinya kita harus ukur dulu di udara. Kita ukur dulu di udara yang lebih dari 40 mili tadi dibandingkan dengan yang kurang dari 40 mili. Jadi kita tahu rasionya. Dan diasumsikan rasio itu juga berlaku untuk CTDI weighted-nya. Kurang lebih begitu kan kalau lihat dari persamaannya. Jadi kita tahu rasio yang ini, lalu diasumsikan rasio itu berlaku juga untuk CTDI weighted NT dan CTDI weighted di reference tadi. Jadi saat kita mengukur, kita nggak bisa mengukur nih CTDI weighted-nya kalau dia lebih dari 40 mili di dalam phantom. Kenapa? Karena scatternya luar biasa. Bedanya sangat jauh. Dan jadi kita hanya bisa mengukur CTDI yang di reference 20 mili atau ke bawah, lalu kita kalikan rasionya dari pengukuran yang kita lakukan di luar phantom. Kurang lebih begitu. Jadi kita bisa dapat nilai CTDI weighted yang untuk di atas 40 mili dari pengukuran CTDI weighted di bawah 40 mili hanya dengan melakukan perkalian setelah itu dengan rasionya, dan rasio itu kita dapatkan dari pengukuran di udara. Agak repot, tapi saya sendiri belum pernah mencoba pakai ini, jadinya agak rumit untuk konbim. Dan ini hanya berlaku untuk CT ya, jadi kayak gigi yang konbim lalu angio yang konbim ini nggak berlaku karena perputarannya nggak 360 derajat, jadinya beda.
Ini kalau mau lihat metodologinya ya ada di sini, dan ada juga di IEC, dan isinya sama, jadi ini hanya merefer dari yang IEC. Lalu pada part kedua yaitu kuantitas yang related ke risiko, yaitu ada organ dan tissue dose, MGD, lalu equivalent dose dan effective dose. Ini yang kemudian sangat berpengaruh di pengambilan keputusan mengenai proteksi radiasi ya sebenarnya, itu risk related. Kita lihat ke secara umum. Jadi kerugian dari medical exposure X-ray ini bisa stokastik, bisa juga non stokastik atau deterministik, dan ini bergantung ke dosis di organ secara individu, masing-masing organ. Efek stokastik, pada efek stokastik risiko totalnya itu adalah dosis di organ, lalu kemudian dikalikan dengan koefisien risikonya. Untuk efek deterministik ini sudah ada thresholdnya gitu ya. Otomatis untuk kita bisa tahu risiko suatu imaging itu kita perlu tahu dan paham mengenai quantity ini. Jadi kalau di organ itu hampir tidak mungkin kita melakukan pengukuran kecuali di kulit gitu ya. Jadi kita perlu mengkombinasikan gini application specific quantities yang tadi kita sudah tahu, R-kerma dan lain-lain yang kita bisa ukur, lalu kemudian faktor konversi yang kita dapatkan dari Monte Carlo atau pengukuran di Phantom untuk bisa memperkirakan di organ dapatnya berapa. Karena kalau kita bicara dosis di organ nggak mungkin kita masukin dosimeter misal ke liver atau ke organ yang manusia masih hidup. Jadinya pasti pengukurannya di luar, lalu kita konversi, kita apa ya istilahnya ya, kita konversi gitu ke dosis di tempat yang kita mau. Meskipun demikian di praktis pengukuran koefisien di Phantom itu agak sulit gitu ya, karena faktor-faktor untuk mengkonversi ini di Monte Carlo-nya juga terbatas gitu, dan juga measurementnya juga susah. Cara teori memang bisa dikerjakan pakai Phantom lalu di konversi gitu ya, dan memang idenya begitu, tapi secara praktik begitu sampai ke lapangan ini sulit sekali karena banyak faktor-faktor di dalam tubuh pasien yang berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien yang lain, lalu kemudian ya menjadi rumit gitu. Yang pertama adalah dosis organ dan dosis jaringan ya. Ini adalah absorbed dose di organ, DT. Ini sebenarnya adalah energy imparted per massa. Jadi ini adalah konsep dosis ya pada umumnya, energy imparted per massa. Tapi kita nggak bicara udara, kalau massanya dimaksud massa udara maka ini jadinya R-kerma gitu di massa organnya tersebut. Dan mean absorbed dose-nya ini biasanya simply referred, kita menyebutnya dosis organ gitu ya. Dan ini individual perhitungannya, jadinya agak-agak rumit gitu ya. Jadi bisa juga ini sebenarnya agak menjadi rumit itu, dimana sebagian organ biasanya juga terpapar langsung ke beamnya, jadi nggak sepenuhnya ada di dalam. Jadi seperti lensa mata itu bisa jadi dia terpapar langsung, dan distribusi dosisnya jadi nggak homogen. Dan dalam hal itu berarti kita semua paham, orang dosimetri semua sudah paham bahwa yang namanya dosis di radiologi diagnostik ini lebih ke estimasi. Kalau pengukuran absolutnya nilainya sekian gitu, itu memang belum pernah ada yang bisa mengerjakan kecuali dengan ya Monte Carlo. Monte Carlo itu juga jatuhnya adalah estimasi kan. Poin yang ketiga adalah di berbagai situasi local absorbed dose in an organ or tissue may considerably exceed the mean absorbed dose. Contohnya di angiografi. Per pasien gitu biasanya menggunakan eksposi dengan durasi yang lama, jadi memang dosisnya sangat tinggi, melebihi mean absorbed dose-nya.
Di intervensional itu sendiri, karena tadi kita punya, masih ingat kan intervensional yang fluoroskopi ya, dan biasanya durasinya itu lama, maka biasanya dititik beratkan di dosis di kulit analisanya, karena memang ini dia berpotensi untuk melewati threshold. Nah, kalau sudah melewati threshold, berarti kita bicara dosis deterministik, dan itu kulit. Maka harus diketahui skin dose-nya ya, during the procedure, dan juga after juga harus ada manajemennya. Jadi kalau untuk intervensional ini sebenarnya untuk dosis kulit di atas 1 gray ini sudah harus dicatat masuk ke status, supaya kalau misalnya si pasien tersebut kemudian mengalami gatal-gatal atau kemerahan atau sakit atau nyeri di kulitnya, saat dia kembali ke rumah sakit dengan keluhan itu, maka tata laksananya bisa mengikuti tata laksana luka radiasi. Pencatatan ini perlu karena banyak kasus di mana pasiennya setelah selesai ada keluhan di kulit tapi tidak tercatat, sehingga saat ke dokter, di-refer ke dokter kulit, dan kebanyakan dikira sebagai sangatan hewan ya, serangga, atau misal alergi segala macam. Jangan kalau ada informasi dosis radiasi, ketika dokter kulit tahu bahwa oh ini pernah diradiasi bagian ini sekian gray, maka dia tahu harus melakukan apa, pengobatannya dia tahu harus diapain. Jadi ini yang disebut manajemen dosis di intervensional gitu ya. Lalu kemudian khusus untuk mamografi kita punya MGD, mean glandular dose. Di sini rekomendasi dari ICRP ICRU, karena risiko radiasi di mami itu berkaitan juga dengan glandularitasnya. Dengan makin banyaknya organ glandular dan dengan makin banyaknya lemak di situ, risikonya berbeda. Otomatis ada faktor-faktor yang sudah dicari menggunakan Monte Carlo, dan itu disederhanakan ya, dianggapnya glandularitas dan lemak itu 50-50, dan itu dijadikan faktor. Jadi ada faktor-faktor yang dicari dari Monte Carlo, dari modeling, lalu kemudian faktor tersebut tinggal dikalikan dengan insiden Kerma. Nah ini yang penting. Jadi ini MGD ini konsep perkawinan antara simulasi dengan pengukuran langsung. Jadi hasil pengukuran langsungnya insiden Kerma di permukaan mamenya, dan itu dikalikan dengan faktor-faktor yang didapatkan dari glandularity ya. Ini faktor yang dapat dari konversi tadi ya, dianggapnya 50 CDG ini tadi ya. Lalu ini adalah faktor spektrum. Jadi faktor S ini dipengaruhi oleh target filternya. Jadi yang namanya pengukuran utamanya, referensinya itu menggunakan target filter MOMO. Tapi kalau kita gunakan yang lain, otomatis spektrumnya juga beda. Kalau spektrumnya juga beda, berarti faktornya juga berbeda. Jadi ini tinggal kita kalikan. Jadi tugas kita hanya mengukur insiden Kerma di jarak 45 mili biasanya ya, di Phantom yang perlu. Jadi ada Phantom standar di mamografi yang memang tebalnya 45 mili, dan kita ukur dengan Phantom itu, di jarak itu kita ukur dosisnya, lalu kita kalikan dengan S, kita lihat pakai faktor yang mana, lalu kita kalikan dengan C. Kita lihat juga kita pakai HVL-nya berapa. Ini bergantung pada HVL-nya. Dan kalau nilai HVL yang nggak ada di sini bisa interpolasi. Jadi itu adalah dosis di mamografi gitu ya, MGD. Lalu kemudian dosis ekivalen ini ada hubungannya dengan type of radiation gitu ya. Jadi ini kalian sudah pelajari juga pasti di proteksi radiasi. Ini dosis ekivalennya, organ dosnya dikalikan dengan radiation weighting factor, kita dapat dosis ekivalen. Dan kemudian radiation weighting factor ini sebenarnya merepresentasikan biological effectiveness atau kemampuan merusak gitu ya, dari si jenis radiasi itu sendiri. Otomatis karena kita hanya menggunakan foton ya di diagnostik, biasanya intinya nilainya 1 gitu, WR-nya tadi. Ini dalam sievert, dan ini unit yang sama dengan effective dose. Nah, kalau dosis efektif ini
sudah ada hubungannya dengan stochastic effect gitu ya, dan itu sudah melibatkan ya perkiraan dosis stochastic effect-nya ke typical reference mean. Jadi ini terhadap referensi. Jadi dia yang tadi ya, dosis ekivalennya dikalikan dengan faktor bobot organ. Jadi kita bisa dapat dosis efektifnya dalam sievert. Dan kemudian itu ya dalam sievert. Dan jadi harus hati-hati karena sama-sama sievert. Kalau kita mendapatkan nilai dosis sekian sievert, kita harus tahu ini dosis efektif atau dosis ekivalen gitu ya. Sebagai orang fisika kita harus bisa membedakan. Dan ini tissue weighting faktornya dari ACRP report 103. Oke, ini penggunaannya. Dan harus hati-hati ya, menggunakan dosis efektif ini adalah informasi yang sangat sensitif. Kalau kita sampai keceplosan atau kita harus menjelaskan ke pasien, karena ini adalah hubungannya dengan cancer induction, resiko cancer, dan ini digunakan untuk konteks populasi, bukan konteks individu. Jadi should not be used directly to that estimate individual medical exposure. Jadi nggak bisa misalnya pasien A mendapatkan sekian sievert, lalu kemudian kita lihat di referensinya Bayer, ini ya Bayer 7, ini adalah efek radiasi, bahwa kalau pasien dengan sekian sievert itu resiko kansernya sekian persen, misalnya dapat resiko kansernya 2%, itu nggak bisa diartikan secara individu. Jadi bukan berarti pasien yang dapat satu sievert itu kemungkinan kansernya 5%. Itu informasi seingat saya dari ACRP. Itu bukan berarti 20 kali seorang manusia itu diekspos maka 100% dia akan kena kanker. Bukan begitu. Maksud dari satu sievert itu meningkatkan 5% kemungkinan kanker adalah kalau saya ekspos satu sievert ke 100 orang, semuanya diekspos masing-masing satu sievert, maka 5 orang diantaranya kemungkinan menderita kanker karena satu sievert tersebut. Jadi ini konteksnya populasi, dan itu pun masih kemungkinan 5% itu tadi, bukan konteks individu, dimana kalau saya kena satu sievert, amit-amit, maka saya 5% dari hidup saya itu kemungkinan saya akan menderita kanker. Enggak begitu. Jadi ini konteksnya populasi. Jadi angka ini adalah angka yang digunakan oleh komunitas di US ya. Seingat saya mereka memainkan angka ini untuk bikin headline di New York Times kalau nggak salah. Jadi dia hitung berapa jumlah orang Amerika yang di CT tiap tahunnya, kemudian dia hitung juga dosisnya kira-kira rata-rata berapa, dan dia bisa bilang di situ bahwa sekian persen dari orang-orang yang di CT ini akan kemungkinan menderita kanker karena exposure yang diberikan. Dan sekian persen karena data mereka adalah jutaan, maka dia nulisnya di situ adalah sekian juta rakyat Amerika ini kemungkinan menderita kanker karena CT scan. Dan ini menyebabkan geger waktu itu karena angkanya digunakan dieksploit seperti itu. Kita juga bisa sebenarnya menyatakan seperti itu di koran ya, tulis di koran, tapi akan menyebabkan kepanikan yang nggak perlu. Sementara kita tahu masyarakat kita belum terdidik soal hal seperti ini. Jadi kita tidak boleh karena popularitas lalu kemudian menyebabkan kepanikan seperti itu. Ya kita harus tahu aja kalau ada orang yang menggunakan angka itu dengan keliru, dengan bilang 50% sekian persen kemungkinan kanker bla bla bla, kita harus meralat bahwa itu digunakan untuk populasi, bukan untuk individu. Gitu. Yang sama ya. Oke, bagian ketiga adalah mengenai instrumentasi. Untuk mengukur dosis, kita perlu dosimeter dan phantom terutama. Ini contohnya ya, ini adalah yang solid state, lalu ini adalah contoh yang n-chamber. N-chamber ini banyak nih, ini n-chamber 3 ini dengan volume, ini juga n-chamber yang ujung, dengan volume yang berbeda-beda dan untuk keperluan yang berbeda-beda. Phantom kita perlukan untuk pengganti pasien, karena kalau kita semuanya ukurnya di udara maka useless.
kita nggak bisa tahu aplikasinya. Pengukuran dosis itu sendiri ini menjawab untuk apa ya saat di depan tadi. Pengukuran dosis sendiri penting untuk acceptance test, QC, dan manajemen dosis. Tentu saja di dalam dosimetri itu kita perlu dosimeter. Dan yang perlu kita pertimbangkan adalah energy response-nya. Cocok atau enggak di bidang di diagnostik. Biasanya untuk diagnostik kan low energy ya. Gitu. Kalau dibandingkan, jadi kita nggak bisa menggunakan dosimeter untuk radioterapi digunakan untuk radiologi diagnostik. Ini nggak bisa. Akurasinya lebih ringan lah, tidak seketat radioterapi. Karena kalau radioterapi kita bayangkan dia akan mengekspos pasien dengan dosis yang sangat besar, berkali-kali, ada banyak fraksi, otomatis dia perlu akurasi yang levelnya 1% aja udah cukup besar ya, 1%. Sementara untuk diagnostik kita biasanya mengekspos satu pasien dengan dosis yang ribuan kali lebih kecil daripada radioterapi, dan hanya sekali. Dia hanya datang sekali, foto, cepret, lalu kemudian dia nggak datang lagi. Kecuali memang ada indikasi klinis yang menyebabkan dia berkali-kali. Itu pun masih ribuan kali lebih rendah dari radioterapi. Otomatis, requirement tentang akurasinya jauh lebih rendah daripada radioterapi. Dan si dosimeter ini kalau kita gunakan di pasien langsung, ini tidak boleh interfere dengan examination. Nggak boleh muncul di gambar. Otomatis ini yang menyebabkan kita nggak bisa mengukur dosis pasien dengan ion chamber atau dengan solid state di setiap pemeriksaan ya, karena ini akan mengganggu gitu, jadinya nggak bisa. Dan ada beberapa ion chamber yang didesain khusus untuk CT, untuk mammo, untuk intervensi misalnya ya, untuk penggunaan yang khusus. Kalau kita lihat di sini ya, yang merah ini nih untuk mammo nih, lalu ini yang umum, lalu kemudian ini untuk survei dan juga untuk intervensi juga bisa. Jadi beda-beda. Jenis dosimeter ada dua, ada yang aktif dan pasif. Kuncinya adalah yang aktif itu kita bisa lihat nilainya segera setelah diekspos. Kalau yang pasif kita perlu reading gitu ya. Jadi ini adalah yang aktif, ini bisa menjadi referensi karena meskipun dia tetap perlu juga yang namanya kalibrasi, tapi yang pasif ini justru perlu reading gitu, karena nilainya kemudian yang pasif ini harus di refer ke nilai yang aktif, dosimeter yang aktif. Dan biasanya kalau yang aktif ini tunggu RKMA, RKMA rate, RKMA yang produk ya, PKL, PKA, lalu kemudian di berkas primer. Tapi untuk pasif ini untuk pengukuran yang sama sebenarnya, namun ya dia harus dikalibrasi ke hasil bacaan di dosimeter aktif gitu, karena TLD kan nggak bisa langsung keluar nilainya, OSL juga, film juga. Ini adalah untuk dosimeter pasif. Nah umumnya dosimeter pasif ini malah justru yang tidak interfere ke examination, dia invisible. Kalau di expose di diagnostik, TLD, OSL, film itu invisible, nggak kelihatan. Jadi untuk pengukuran langsung ke pasien memang lebih cocok pakai yang pasif, lalu kemudian hasilnya dikalibrasi ke yang aktif. Jadi kita tetap bisa tahu berapa RKMA-nya, berapa RKMA rate-nya. Ada dua tipe utamanya ya, ion chamber dan solid state detector. Dan yang sekarang beken adalah yang solid state karena memang lebih praktis, lebih ringan, lebih kecil gitu ya, dan teknologinya juga luar biasa, wireless segala macam. Sementara untuk yang ion chamber ini dianggap ya, kita sama-sama tahu di dosimetri bahwa ion chamber itu adalah ibu dari semua dosimeter. Jadi kalau kita mengukur dengan ion chamber itu memang lebih confidence ya. Saya sendiri menggunakan dua-duanya. Kalau saya pakai solid state memang lebih mudah, lebih nyaman, lebih cepat selesainya kerjaan. Tapi kalau pakai ion chamber ini lebih banyak tantangan ya, kita nggak boleh expose di waktu yang berdekatan ya. Jadi kalau hanya selisih kurang dari semenit itu biasanya nilainya nggak stabil. Jadi memang agak lebih repot, tapi nilainya saya lebih yakin karena itu ion chamber gitu.
Nah ini air kerma ya dengan berbagai faktornya, ini sudah di kuliah dosimetri ya. Jadi air density correction, calibration coefficient. Biasanya nilai-nilai densitas lalu kemudian koreksi macam-macam ini kalau di dosimetri yang sudah digital ini sudah ada semuanya. Tapi kalau dosimetri yang analog, ini yang benar-benar analog seanalog-analognya, yang nilainya yang displaynya juga belum pakai layar, yang pakai jarum gitu ya. Ini masih dipakai, orang Amerika banyak yang masih pakai ini. Nilai-nilai ini semua, ini KTP, ini itu harus dimasukkan secara manual. Tapi kalau yang digital biasanya di faktor kalibrasi itu sudah masuk. Lagi ion chamber itu dia sudah mengukur suhu secara otomatis dan sudah otomatis menghitung K-nya. Nah ini adalah data jenis detektor, lalu kemudian range, lalu errornya, lalu variasi energinya, ini ya, dan dependence-nya, angular dependence dari semua jenis alat RDI. Saya nggak akan ini explore dan menyebutkan satu persatu ya, karena akan makan waktu, tapi kalian bisa pause video ini untuk ngelihat masing-masing dan mengcompare satu sama lain. Lalu ini adalah ion chamber, harus vented, maksudnya ya berarti harus ada ventilasinya, jadi udara di dalam itu harus bisa berkomunikasi dengan lingkungan, karena dia harus bisa mengukur kan dia massa, temperatur, pressure itu dia juga harus bisa mengukur dan bisa mengkoreksi. Humidity, kelembaban itu efeknya signifikan karena dia berpengaruh ke massa udara, dan tentu saja ini ada pengaruhnya dengan, kalau di dosimetri kita tahu bahwa mengukur dosis dengan chamber berarti kita harus tahu energi rata-rata per ionisasi dan juga volume aktifnya. Karena dari energi rata-rata ini kita bisa tahu berapa energi yang deposit, dan kita juga bisa tahu berapa volumenya. Dari volume udaranya kita tahu massa udaranya, dan massa udara itu kita gunakan sebagai pembagi dari energi yang dideposit untuk mendapatkan Gray gitu ya. Temperature dan pressure juga sama, signifikan juga efeknya untuk massa udara. Karenanya koreksi-koreksi ini sangat diperlukan. Ini contohnya ya, ini yang special chamber nih untuk mengukur air kerma biasa, lalu yang parallel plate ini juga buat mengukur air kerma, lalu ada yang cylindrical pencil untuk CT atau untuk gigi. Tapi semuanya ion chamber. Ini sebenarnya saya ambil sketsa dari ion chambernya terapi. Tapi untuk yang diagnostik yang seperti ini ya, ini agak lain. Jadi anoda katodanya kalau di terapi ini ada katoda di tengah lalu anoda di pinggir. Kalau yang tipe ini itu setahu saya informasinya begini. Jadi ini casing luar gitu ya. Ini anoda, ini katoda. Jadi anoda katodanya saling melingkupi satu sama lain. Udaranya ada di dalam sehingga dia semuanya mengarah keluar, arusnya juga ditangkapnya di sisi luar. Jadi nggak ada needle di dalam gitu ya, seperti halnya kalau cylindrical pencil. Iya, kalau pensil itu seperti ini juga sama, jadi katoda anodanya sebagai jarum, katodanya dan anodanya di pinggirnya. Tapi kalau untuk yang specialized chamber yang ini mereknya Radcal ya, saya sebut aja yang ada di bawah ini dia katoda anodanya itu saling melingkup satu sama lainnya, jadi dia tidak pakai jarum di tengah-tengah. Lalu ini yang pastinya parallel plate ini ya, ini sama antara yang terapi dengan diagnostik, mirip, hanya saja terkalibrasinya berbeda dan groundingnya dia beda. Oke, ini correction faktornya, ini sudah waktu dosimetri ya, KTP. Lalu ini kemudian kalibrasi. Prinsip kalibrasi dosimeter itu pada intinya ini adalah tabung X-ray di fasilitas kalibrasinya. Kalau nggak salah ini di BIPM di Perancis ya, di PSDL. Lalu ini adalah gambar di IEA. Jadi intinya proses kalibrasi ini bisa pakai dua metode untuk yang diagnostik ya. Bisa pakai metode substitusi. Jadi ini beamnya, dosimeter saya di sini, lalu kemudian pakai dosimeter saya nilai misal 1. Lalu kemudian saya pakai dosimeter yang lain yaitu dosimeter standar, ternyata nilainya
0,99. Berarti saya punya faktor koreksi kan di situ. Yaitu faktor koreksinya adalah 0,99/1 gitu. Sehingga berapapun nilai yang saya dapat, saya kalikan dengan 0,99/1, maka saya akan dapat nilai 0,99, yaitu dosimeter standar. Ini satu metode, yaitu metode substitusi, di mana saya ganti posisinya ya, ini dan sini. Tapi ada juga metode yang lain ya. Ini kalau kita lihat dari atas, ini beamnya itu kita expose sekali saja dengan 2 dosimeternya berjajar dengan sumbu yang tidak terpengaruh efek Hill. Jadi sekali expose saya bisa compare ya, dapat nilai 1 dengan 0,99 tadi. Misalnya 1 dan 0,99. Sekali expose. Kalau yang tadi, yang metode yang ini itu 2 kali expose. Kalau yang digambar ini adalah metode yang substitusi. Jadi kamu lihat ada relnya ya, ini dosimeter 1, ini dosimeter 2. Yang satu ini punyanya IAEA, referensi, yang ini yang punya klien waktu itu. Jadi di expose, lalu kemudian dapat nilainya sekian, lalu rel ini, meja ini akan bergerak ke sana gitu ya, lalu kemudian dosimeter yang klien juga akan terekspos dengan faktor eksposi yang sama persis, filter yang sama, durasi yang sama, dapat nilai juga, dan itu dibandingkan untuk dapat faktor kalibrasinya. Jadi faktor kalibrasinya tadi digunakan untuk mengkalikan nilai berapapun dosimeter klien ini dipakai sekian, tinggal dikalikan nilai itu, maka secara nggak langsung saya dapat nilai dosimeter referensinya gitu, dengan error berapa gitu ya. Ini contoh yang kedua, yaitu solid state. Ini teknologinya berbasis semikonduktor ya, ada yang dioda silikon, ada juga yang field effect transistor yang pakai FET. Kalau yang menggunakan silikon ini mudah ya. Jadi ini yang P, ini yang N. Lalu kemudian ada zona depresi di sini. Di sini tempat terjadi ionisasi menggunakan PN junction. Di sini paling gampang. Ini sudah di fisika radiologi juga, seingat saya ya. Jadi intinya adalah ada radiasi di sini, lalu elektron hole-nya yang elektron ke zona P, lalu yang hole-nya akan ke zona N, sehingga akan muncul arus di sini ya, muncul arus, dan ini yang kemudian jadi sinyal. Cara membuat zona B dan zona N sendiri juga dengan menggunakan bahan-bahan atau atom-atom yang nilai elektron valensinya berbeda ya. Jadi ini bisa kalian bisa diskusikan, atau kalian bisa browsing cara seperti apa. Clue dari saya itu ini melibatkan nomor atom dan elektron valensi yang berbeda gitu. Tapi itu lebih ke bagaimana cara membuat PN junction ya. MOSFET juga sama. Ini jadi menggunakan elektron hole pair juga, dan itu adanya di SiO-nya di sininya nih. Jadi kalau dia ada radiasi maka terkonek itu ya, drainnya itu. Kalau enggak berarti enggak. Jadi nih ya seperti itu, kalau ada sinyal masuk dalam hal ini radiasi, dia bisa membantu meneruskan sinyal. Nah, sinyalnya ini sifatnya voltage biasanya itu linear dengan absurdosnya, sehingga kita bisa dapat ya di linear function, sehingga kita bisa dapat korelasinya ya. Lalu phantom yang digunakan PMMA, polymethyl methacrylate atau akrilik gitu ya. Kenapa akrilik? Karena akrilik ini nilai koefisien atomasinya itu dekat dengan air. Air dekat dengan tubuh manusia gitu. Jadi bukan tisu ya. Bukan berarti PMMA ini mirip dengan tisu. PMMA ini lebih miripnya ke air, lalu air yang mirip ke tisu, soft tissue manusia. Oke, jadi kita sudah conclude apa yang diukur tadi, sudah tahu besaran-besarannya. Lalu kenapa diukur tadi juga
sudah sedikit kita bisa diskusikan. Lalu bagaimana dan untuk apa ini klinis. Tadi ya juga sedikit sebenarnya disinggung untuk QC dan untuk acceptance segala macam. Kalau untuk aplikasi di klinis di rumah sakit, bagaimana cara menggunakannya, lalu kemudian bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan informasi ini, itu adanya di diklat profesi, audit dosis dan yang lain-lainnya. Oke, materi untuk dosimetri saya pikir cukup ya, ada di sini. Silakan jika ingin ada yang ingin didiskusikan bisa menghubungi saya, bisa lewat forum atau menghubungi saya langsung juga nggak apa-apa. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.